David Parker Ray lahir pada tanggal 6 November 1939 dan wafat pada tanggal 28 Mei tahun 2002, juga dikenal sebagai Toy Box Killer. Toy Box Killer adalah seorang penculik, penyiksa, pemerkosa, dan tersangka pembunuhan berantai di Amerika. Meskipun tidak ada mayat yang ditemukan, ia dituduh oleh kaki tangannya membunuh beberapa orang dan diduga oleh polisi sebanyak 60 wanita dari Arizona dan New Mexico ketika ia tinggal di Elephant Butte, New Mexico sekitar 7 mil di utara Truth or Consequence, yaitu sebuah kota di New Mexico, Amerika Serikat. Selama masa kecilnya, Ray dan adik perempuannya, Peggy, tinggal bersama kakek mereka yang sangat disiplin. Ia sekali-sekali dikunjungi oleh ayahnya yang kejam, juga seorang alkoholik yang akan memberinya majalah yang menggambarkan pornografi sadomasokistik. Di Mountaineer High School, New Mexico, ia juga dibully oleh teman-temannya karena malu jika sedang berada di sekitar gadis. Fantasi seksualnya dalam memperkosa, menyiksa, dan bahkan membunuh wanita berkembang selama masa remajanya. Sekitaran waktu tersebut, saudara perempuannya menemukan gambar berbau sadomasokistiknya serta foto-foto porno yang menggambarkan perbudakan. Setelah menyelesaikan sekolah menengah atasnya, ia mendapatkan penghargaan wajib militer dari Angkatan Darat Amerika Serikat, di mana jasanya juga termasuk bekerja sebagai mekanik general. Ray bercerai sebanyak 4 kali dan memiliki 2 anak, termasuk kaki tangannya, yaitu Jessie Ray atau Glenda Jane Ray. Ray menyiksa secara seksual dan diduga membunuh korbannya menggunakan cambuk, rantai, katrol, tali, klem, batang penahan kaki, pisau bedah, dan gergaji. Diduga, ia meneror banyak wanita dengan alat-alat ini selama bertahun-tahun ketika ia tinggal di New Mexico. Dengan bantuan kaki tangannya, beberapa di antaranya diduga ada beberapa wanita yang ia kencani. Di dalam ruang penyiksaan, bersama dengan banyaknya mainan seks, peralatan penyiksaan, jarum suntik, dan diagram rinci yang menunjukkan cara-cara menimbulkan rasa sakit, terdapat generator listrik buatan sendiri yang digunakan untuk menyiksa. Sebuah cermin juga sengaja dipasang di langit-langit. Di atas meja obstetrik, yaitu meja yang digunakan dokter kandungan yang dilengkapi dengan alat penyangga kaki yang digunakan untuk mengikat para korbannya. Ray juga memasukkan korban-korbannya ke dalam alat kayu yang menekuk mereka dan melumpuhkan mereka sementara ia memberi makan anjing-anjingnya. Dan terkadang teman-temannya yang lain juga ikut memperkosa para korbannya. Ray mempunyai obsesi ingin korbannya melihat semua yang ia lakukan kepada mereka. Ray sering memutar rekaman audio korbannya ketika mereka sedang dalam keadaan sadar. Dalam sebuah aksinya, Ray menyamar sebagai petugas polisi yang sedang dalam penyamaran dan mendekati Cynthia Vigil di suatu tempat parkir. Ray mengatakan kepada Vigil bahwa ia ditahan atas kegiatan prostitusi dan kemudian memborgol Vigil. Ray memasukkannya ke dalam trailer dan membawanya ke Elephant Butte. Setelah 3 hari ditahan, pada tanggal 22 Maret 1999, Vigil melarikan diri dari trailer tersebut. Untuk dapat melarikan diri, ia menunggu sampai Ray pergi bekerja dan kemudian membuka kuncinya. Anak buah Ray, yaitu Cindy Handy, meninggalkan kunci di atas meja yang dekat dengan Vigil sebelum pergi ke ruangan lain karena ada panggilan telepon. Setelah Vigil mendapatkan kunci, Handy tahu bahwa Vigil berusaha melarikan diri, dan terjadilah perkelahian. Selama perkelahian itu, Handy memukul kepala korban dengan lampu sampai pecah, tetapi Vigil berhasil melepaskan rantai kakinya dan melawan balik Handy dengan cara menusuk leher Handy dengan alat pemecah es. Ketika Handy terjatuh ke lantai, Vigil berhasil melarikan diri sambil mengenakan kalung budak besi dan rantai gembok. Ia berlari ke jalan untuk mencari bantuan.
Kemudian ia diselamatkan oleh pemilik rumah di dekat jalan tersebut, kemudian membawanya, menenangkannya dan menelpon polisi. Pelariannya tersebut menuntun para polisi ke trailer dan mendesak Ray dan kaki tangannya untuk ditangkap. Polisi menghentikan Handy dan Ray dan kemudian membawa mereka ke penjara. Setelah pemberitaan tentang penangkapan Ray, korban lainnya yaitu Angelica Montano maju. Ia menceritakan kisah yang sama dan mengatakan bahwa ia telah melaporkan kejadian itu ke polisi, tetapi tidak ada tindak lanjut. Ray memiliki video yang berisikan rekaman korban lain, yang mana Kelly Garrett atau disebut juga Kelly Van Cleef di tahun 1996. Garrett akhirnya ditemukan di Colorado dalam keadaan hidup-hidup setelah polisi mengidentifikasi tato di pergelangan kakinya. Ia kemudian bersaksi bahwa ia bertengkar dengan suaminya dan memutuskan untuk menghabiskan malam dengan bermain biliar dengan teman-temannya. Pada tanggal 24 Juli 1996, putri Ray yaitu Jessie yang mengenal Garrett membawanya ke salon Blue Water di Truth or Consequences, New Mexico. Saat itu, Garrett berjalan ke tempat parkir ketika ia menderita pukulan dari bagian belakang yang membuatnya pingsan. Ray membawa Garrett ke trailernya dan memasangkan kalung anjing dan tali di lehernya. Garrett terbangun tetapi pingsan beberapa kali selama 2 hari penyiksaan dan obat-obatan. Selama masa ini, Ray melihat bahwa Garrett bernapas dan mengiris lehernya hingga luka tersebut menganga. Berpikir kalau ia telah membunuhnya, Ray membuangnya di tepi jalan di dekat Caballo. Dia kemudian dirawat karena luka-lukanya di klinik setempat. Baik suami ataupun polisi, tidak ada yang mempercayai kisahnya. Suaminya yakin dia berselingkuh pada malam ia diserang. Dia kemudian menuntut perceraian, dan Garrett pindah ke Colorado. Ia kemudian diwawancarai di Cold Case File tentang kisahnya. 2 kaki tangan lainnya diketahui berdasarkan penyelidikan, yaitu Glenda Jean Jess Ray, yaitu putri Ray, dan Dennis Yancey. Yancey mengaku mencekik mantan pacarnya, yaitu Mary Parker, setelah Ray menculiknya dan menyiksanya. Yancey dihukum karena pembunuhan tingkat 2 dan konspirasi untuk melakukan pembunuhan tingkat pertama, dan dijatuhi hukuman 2 tahun dan penjara 15 tahun. Setelah pembunuhan itu, Ray diduga mengaku memiliki kaki tangan bernama Billy Bowers, mitra bisnisnya sebelumnya yang juga dibunuh Ray. Biro Investigasi Federal mengirim 100 agen untuk memeriksa kediaman dan lingkungan Ray, tetapi tidak ditemukan jenazah manusia yang dapat diidentifikasi. Untuk mencegah para korban melaporkan kejahatannya, Ray membius mereka dengan obat yang dapat memicu amnesia. Dalam rekamannya, ia mengatakan kepada wanita itu bahwa obat yang digunakannya adalah pentotal dan phenobarbital atau SIC, yaitu sejenis obat bius. Seorang korban wanita tetap tidak yakin bahwa ingatannya tentang pelecehan itu hanyalah mimpi buruk, sampai ia dihubungi oleh FBI. Setelah ditanyai oleh petugas, ia ingat akan perlakuan buruk Ray yang semakin jelas. Sebuah keputusan dibuat untuk mengadili kasus-kasus yang melibatkan serangan Ray dalam 3 persidangan, yaitu 1. Untuk tindakannya terhadap Cynthia Vigil, kemudian untuk kasus penyerangannya terhadap Angelica Montano, dan 1 lagi untuk kasus penyerangannya terhadap Kelly Garrett. Peradilan pertama menghasilkan pembatalan sidang dan peradilan ulang, dengan sebuah ketetapan di pengadilan ulang pada semua 12 dakwaan. Tetapi kemudian dikabarkan bahwa Angelica Montano meninggal sebelum peradilan yang kedua. Dalam peradilan ketiga, Ray setuju untuk melakukan negosiasi pembelaan, di mana ia dihukum penjara pada tahun 2001 hingga 224 tahun, karena berbagai pelanggaran dalam penculikan dan penyiksaan seksual 3 wanita muda di rumahnya di Elephant Butte Lake. Anak perempuan Ray, yaitu Glenda Jean Jess Ray, juga diadili atas tuduhan penculikan,
Dia dijatuhi hukuman 2,5 tahun penjara dengan tambahan 5 tahun untuk menjalani masa percobaan. Pada tahun 1999, kaki tangannya yaitu Dennis Roy Yancey dihukum atas pembunuhan Mary Parker di Elephant Butte dengan cara dicekik yang direkam oleh Ray. Pada tahun 2010, Yancey dibebaskan setelah menjalani hukuman 11 tahun penjara. Tetapi pembebasannya ditunda karena kesulitan dalam negosiasi rencana tempat tinggal. 3 bulan setelah pembebasannya pada tahun 2011, Yancey didakwa melanggar pembebasan bersyaratnya. Dia dikembalikan ke tahanan di mana ia akan tinggal sampai 2021 untuk menjalani sisa hukuman aslinya. Di tahun 2000, Cindy Handy, seorang kaki tangan yang bersaksi menentang Ray, menerima hukuman 36 tahun karena perannya dalam kejahatan. Ia dijadwalkan menerima pembebasan bersyarat pada tahun 2017. Dia dibebaskan pada tanggal 15 Juli 2019 setelah menjalani 2 tahun pembebasan bersyaratnya. Pada tanggal 28 Mei 2002, Ray dibawa ke Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Lea di Hobbs, New Mexico untuk diperiksa oleh polisi negara. Dan kemudian dia meninggal karena serangan jantung sebelum proses interogasi berlangsung.